Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu, mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menceritakan perihal orang-orang Badui yang tidak ikut berangkat bersama Rasulullah dalam umrah Hudaybiyah. Sebelumnya kan mai takaji yontang Nabi dado anak Arab Badui ini, namun indara alai magyar kalimate justru alai yakin sedangkan namulakon pasukan ni Rasulullah na 1,400 ada dalam maruban peralatan perang, tujuannya damai, lalu dicegat atau dihalang-halangi oleh Quraisy kan. Lalu dibantu perjanjian, diutus Utsman bin Affan masuk ke kota Makkah, mangkulim usia malah munafik di tengah-tengah pasukan ni Rasulullah kan. Mama te Utsman mai kunwalai kon mabukti nabung ngamar nabula, sehingga pasukan atau mental di pasukan ni Rasulullah ini dapat bemahoya kan. Iban Rasulullah perjanjian ise nara berjanji do tahu main tangan na tusonnya airna tangan na leon merkumpul di Masjidil Allah iyatullah fawqa aydihim kan ayat sebelum tangan Allah di atas tangan mereka, namun di ayat dasarnya disebut lagi Allah bersemulah penjelasannya tentang perihal Arab Badui. Disebutkan bahawa orang-orang Badui itu meminta kepada Rasulullah agar diizinkan ikut berangkat bersama pasukan kaum muslim menuju ke tempat penjarahan Khaybar, padahal sebelumnya mereka tidak mau ikut saat mereka diminta untuk berangkat memerangi musuh dan berjuang melawan mereka dengan penuh keteguhan hati. Waktu yang tak nabinta alam Arab Badui yang kenara lain mamona perjanjian ini matung dimenangkan oleh Rasulullah, lalu marangkat matu kampung Khaybar untuk bergerak. Lalu harapan ni alam Arab Badui subari pada usia lain. Jadi yang mutukar marah ini di zaman Nabi bahat dia mengilang, yang mutulabui di zaman Rasulullah pada bahat dia lak mengiun. Indah sendiri saja puluh ina jolo memang semua di kehidupan. Anggula pemah bahat dia bersiradu kan. Jadi alam Arab Badui mengharapkan sipadohon. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk tidak memberi izin kepada mereka ikut dalam perang Khaybar sebagai hukuman terhadap mereka sesuai dengan dosa dan pelanggaran yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada ahli Hudaybiyah untuk mendapat ghanimah Khaybar. Hanya mereka semata, tiada seorang pun dari selain mereka yang menemani mereka, seperti orang-orang Badui yang sebelumnya tidak ikut. Mereka yang tidak ikut sebelumnya bersama Rasulullah di Hudaybiyah sama sekali tidak boleh mendapatkannya. Jadi imam naileh ni Allah perintah kita minta ulang pada kalai Muhammad tinggal karena yang tak marpora madingar alai kan. Kebetulan dia mencara membuat rampasan perang atau ghanimah bahasa Arab nasian kampung Khaybar git mardohotan malai alak Arab Badui, dan Rasulullah menyampaikan tidak membolehkan. Dan di ayat 3 disebutkan aham tinggal Arab Badui memang nabuncian kamu baidaan, buncimu hidup baidaan. Kalimatun seriman berulang sampai turusannya dipakai sampai kemudian hari. Yontang yang berjuang daraya topik ni daya lah begitu hotia indai tapadohon ahmi kalimatnya memang lalaya seorang peridami dikatakan imasi yobadiun Allah di surah Al-Fatah ayat 15. Kalimat itu terus menerus memang nagoya karau peridau ling au saja mah haun ning nabi rasakutan mo
padahal marjuang yun takbiangan tope adong laku magidodo tiang memang masuk ni kehidupan di zaman Rasulullah mandung sungoni model manusia. Kaum Yahudi Khaybar memiliki sejarah panjang permusuhan terhadap kaum muslimin setelah diusir dari Madinah. Jadi najol wadong suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah tinggal di Madinah. Ro Nabi datu Madinah alai inda alak Yahudi indara mengikuti aha ketetapan Nabi Rasulullah. Akhirnya alai ke tu pinggir. Ke alai tu pinggir kampung hidupun kampung Khaybar tu si mana namarang katon Rasulullah untuk menjarah. Harana anak Yahudi di Khaybar sering memain ulah nanai selalu bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk menyerang Muslim nadok di Madinah. Makanya turun pasukan tu 1.400 setelah perjanjian Hudaybiyah hilang sempat turun tu kampung Khaybar. Ben seringna nak Khaybar membain permusuhan di kalangan manusia saat itu. Perang Khaybar adalah salah satu pertempuran penting yang terjadi pada tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Yahudi yang tinggal di wilayah Khaybar, sebuah daerah subur yang terletak di sebelah utara Madinah. Berikut adalah penyebab utama terjadinya perang Khaybar. Jadi penyebab perang Khaybar, Bapak Ibu sekalian, setelah kekalahan ini sampai tualak Yahudi, adong madasada anak burun berwar Zainab binti Al-Haris, istri dari Salam bin Misham, seorang tokoh Yahudi yang terbunuh dalam perang. Yundangnya mana binta mangan guli ambeng biasanya Rasulullah paling suka kambing muda bagian nina binta 4 jolo sebelah kanan. Imina ubina Rasulullah pokoknya 4 sebelah kanan sebelah siapun bagian nina. Ibain si Zainab binti Harisun madusi rasa sawahat bahat nasa karas-karas tu bakasan ni 4 nyambing. Lalu tu makanan di sahabat lain di PB-nya. Lalu kemudian si Zainab pun setelah ibainya rasaun atau racuni tukang adoni tara semua di niladina aja atau di parasadina seorang asing tukang adoni Rasulullah memuntahkan. Dalam riwayat lain ataupun Rasulullah diberitakan Jibril agar memuntahkan. Ditangkap si Zainab binti Al-Haris. Isapaan Maya Zainab ditangkap dan mengakui perbuatannya. Ia mengatakan, aku ingin mengusip. Jika engkau benar-benar Nabi, Allah pasti akan melindungimu. Jika tidak, maka kami akan terbebas darimu. Jadi mengalikin kodo Muhammad anggo betul Nabi Rasul ko tentu ibu tohon pangalan nagong rasa nagong racunnya. Yang oleh si betul boleh berarti Nabi dan Rasul ko. Karena Nabi dan Rasul di dalam perlindungan Allah. Menurut sebagian riwayat, racun itu terus memberikan efek terhadap kesehatan Nabi Muhammad. Beberapa ulama berpendapat bahawa wafatnya Nabi sekitar 3 tahun kemudian adalah salah satu akibat dari racun tersebut. Meski tentu semua itu atas kehendak Allah. Mungkin terjadi perang Khaybar kan tahun ke-7. 10 tahun kemudian 10 Hijriah kan? Di 10 Hijriah meninggal Nabi. Jadi dalam riwayat termasuk Indonesia saja, termasuk gara-gara diracun membain penyakit di Nabi 10 tahun Nabi terbawa penyakit. Terus di tegari terpangan rasa kan? Tentu ini sudah atas kehendak izin ini Allah. Dalam riwayat lain mengkuling Nabi tentu Aisyah. Waktu Rasulullah yang menjelang akhir hayatnya, Aisyah tara suruh betul sisa-sisa racun nyelak Khaybar ini ning Nabi. Jadi mahebatna alak Yahudi najolo
main goyak narwana lain tu Rasulullah dohon tuan kalak na Islam. Wala di riwayat na lain disebutkan 60 para penghafal Al-Quran saat ini na dohon mangan na bintay na hafal Quran 60. Karena undangan makan mentokan sian wanita Yahudi jokro di Nabi disangka Rasulullah namanya orang balak Yahudion rupa nama politik na lain mati satu kini di daun puluh waktu makan maka mulak sianodu berarti kan tahun ke-7 Hijriah mulak sianodu pun Nabi minta setiap sholat mendoakan kecelakaan atau agar Allah mengazab orang-orang Khaybar on menedokon doaku mana salah aku tolong bulan ini saksian sebagian para sahabat Rasulullah pernah membaca doa kunut untuk mendoakan orang-orang Yahudi itu diazab. Setelah itu Rasulullah meninggalkan. Cuma pala dikaitkan tu hadis tentang bacaan kunut. Lantas sebahagian ulama fikih membain kunutan terus menerus. Sebagian besar ulama fikih lain bain madungi tinggal pun Rasulullah 3 bulan may namar kunut ni bain may tinggal pun Nabi inda bi baca Nabi dan para sahabat mengikuti na inda bi bain Nabi maka sahabat pindah membain. Isu masuk terjadi perbedaan pendapat kan adong sebahagian terus membaca kunut sebahagian lain madu menghentikan. Dan diikat pada di Muhammadiyah indah dihapuskan kunut tidak tetap ditabain kunut tapi apabila diperlukan terjadi peperangan atau terjadi musibah besar maka kita di Muhammadiyah akan disurati pimpinan pusat apakah pimpinan daerah untuk membaca kunut nazilah dan waktunya tidak ditentukan maksudnya bisa subuh bisa zuhur bisa asar bisa maghrib bisa isya tapi biasa nak main bahat kita berkumpul di solat Jumat ima lebih sering dibaca di waktu Jumat ima itu kunut nasilah. Jadi indah benar kalau adung kalak mandokon kamu namun di Muhammad yang ngamar kunut kamu ni salah deh kita berkunut tapi indah setiap subuh indah setiap waktu tertentu ketika dibutuhkan. Sian riwayat-riwayat tentang kunut nangkinan termasuk kejadian matena meninggalnya sahabat Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudi Zainab binti Al-Haris. Rasulullah marah melihat itu maka nasi Quran awal Nabi maupun Nabi dan si Zainab binti Al-Haris maupun Nabi karena nama Yakuiyah perbuatannya ikan mantesko ni Muhammad sangat betul doh Rasul ni Allah ida bila Allah deh memang nyato do ibu tu Nabi dah dok disiracun nyato madaho Nabi o Rasul ni si Zainab pun dok tapi bain goyak nirwati Rasulullah bahat sahabati meninggal di sini indah bain termohon akhirnya dihukum pancung benak buruan ya. Sian kisah ini karena bahat medisi model-model di manusia mulai do sampai Nabi ta di sana pokok kayu atau di dokon Baitur Ridwan kadin sebelum dah kan dicegat anak kafir lalu ibain anu warna keterwakilan Syed Usman ibisik ko anak munafik ku Zaid kalai ma isu nama meninggal Usman di lingkungan Rasulullah sendiri kan ibain perjanjian ini Nabi rugikan umat Islam sehingga Umar mendokon ya Rasulullah ahaduna wasumul malumah tulang aida kan ida benar tidak alak kabiri berdiri di atas kebatilan kita berdiri di atas kebenaran awamu orang imalam-lamuk tu hajar kurus kita berkurang ni umat lalu hamading Rasulullah Allah memerintahkan tu dan tidak mungkin aku melanggar perintah Allah karena Allah mendokon harus disetujui maka Rasulullah menyetujui masuk sip sudah sahabat itu yang orang berkomentar ini perintah Allah lalu setelah itu malah Arab Badui kan yang tak kali pulang mengarah
Tapi gitu Khaybar mengarampas harta bodi mahal karampasan perang mengidot kalay di perut Nabi. Salo saya alak Yahudi siya ben politik undang kalay mamangan ben kalay racun di sini. Kan hebat na perjuangan dakwah Rasulullah. Ahlu maksudnya seben Allah di Al-Quran kisah-kisah na sungononan pakuat ruan dan ulang pemundur ulang kuat direk ngabe bana na itatari mo ito na jakit ni Rasulullah nabi mana ay kahit na sa iyong anong upe sapar 100 pingano nabi mana cuma ben kuat ni iman ni Rasulullah para sahabat maka na ala istiqomah kita kadang-kadang lumak kaibanan bukan ima subahat kita narapurang daw inda dong do bandingan na do dilejagit ni Nabi Tayyib sahabat ang guning ruani bagari kan ia rasul ia kekasih ni Allah ahman ning ruas suibun cialaknya Nabi merah rasulnya kan kita kan Nabi rasul kita jadi wajar deh bahan kalau berkomentar inda setuju inda sepakat Rasulullah pada di bawah usia Allah bahan dah yakin apalagi model kita. Jadi indah perlu kita membuat ruani alam indah lagi jadi si parorot dalam nabahan kita pokoknya isi nara ya aja isi nara ide isi nara ya jalan ini ya nang penjawab marsak ruani. Nah penyebab ni isu model lainnya manusia-manusia nasionalina disebutkan Allah adalah karena ketidaktahuan mereka la yaquluna illa qalila di surah Al-Fatah ayat 15 berkaitan dengan firman Allah di surah At-Taubah ayat 122 yang artinya mewaning Allah di sini dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi di At-Taubah 122 inda tola ita sudedohun marpura angkun nadong tinggal atau sebahagian kehemanutut ilmu agama mengaji songonon sarupo dohon jihad cuma kurang dipahalokan kan sarup mengaji dan songonon sarupo dohon jihad pala mulak kalak marporang pala bahat namate na marporang ansole ngadong paturus dakwahin imasu sarupo lalu pala sarupo na mengaji menuntut ilmu dan jihad tentu masalah nabi hampir serupo kan nangkinkan tentang Rasulullah do alam Arab Badui untuk marporang indara alai balasan nari itaon tang kalaki mengaji bahasa surah kan sarupo nangkin na mengaji dan jihad lalu palama mengaji ida pasti adong dimancegah na pasti adong ne na setuju baik sian luar kan utamanya sian luar dana cocok kaji nalai dana cocok kaji ni Muhammad yotik na usai kan mamang kita jalan terus di antara ida be adong usai songona lak munafik dari zaman Nabi mangkusipkon na memecah belah kita sehingga berkurang usai kan mau semangat yang botak pasti ada songon dia nangkin Rasulullah mengutus Utsman karena dong mangkusipkon na mangati Utsman mai bualai on mau amat tarung padahal nasihat-sihat Utsman kan Utsman bin Affan. Ibe pala mayon tang mengaji indara tapi sugari ang wadong labo. Wangan so ni ko nang kinarap badui. Ang wadong labo rapak tipon sude. Biasa na pala labo di kita musip-musip pilkada me biasa na kan musim pemilihan. Bahat me nomor kagiut di ida. Jadi kehidupan ini jihad dengan menuntut ilmu agama sama dan resiko masalah yang dihadapi mirip-mirip tidak beda sehingga kita harus sabar harus tabah memang masuk ini kehidupan Rasulullah sendiri menghadapi semua ini kan apalagi kita. Lalu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Rasulullah bersabda barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah
maka Allah akan memaafkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71, Muslim nomor 1037. Jadi pala ingin marwani Allah tinggali ba cinta di mai bang dia pengajian kai ba adong pengajian rating hadir di adong tablik mobil cabang hadir di mai anggo ingin marwani Allah padinggali ba sebaliknya warna mafhum mukhalafah pala inda ingin ruwani Allah paturi kehidupan tiba ibadah Allah mai baik sian pengajian kan ini pemahaman terbalik. Mayuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah seseorang itu baik, maka Allah buatkan dia paham agamanya. Jadi nang koniba mau dobir andai sugarina rap rame ida memang kakorwan itu hati kita baik. Ang ingin marwani Allah, rami kita mangani. Tapi nggak ingin marwani Allah sudah dekat. Ini ingin ruang sundia pipai sugari pangajak nama manggilna nggak jadi masalah. Tapi bukan berarti itu kita putus asa. Usaha atau upaya kita ini itu menjadi amal. Apakah roh laki atau nasuro kita badung berpahala. Iumumkan pimpinan misalnya setiap hari Jumat nama umumkan naik upaya badung berpahala. Martari mentong tiruan di jamaah dohot nasu martari mo kita madung marpahalo itu fazakir in nafaati zikro kan beri peringatan lah naman beri peringatan itu tak bermanfaat karena mau mengarubah kalaki nga bisa ita di surah Al-Ghosiyah kan lasta fazakir in nama anta muzakir lasta alaihim bimusoyim engkau tidak punya kewajiban Muhammad merubah seseorang. Jadi tugas tapala di keluarga mana nasihatnya lain masuk dot naso masuk pokoknya ibam madung marpahal itu marubah dot naso marubah itu tugas ni baik tugas ni Allah deh. Cuma kalau ingin marwani Allah membain manusia dengkan atau ingin marwani Allah membain manusia donok kusarubo ibain Allah ya ringkas mengaji. Jadi bagi kita secara pribadi bersyukur baik di leher Allah kesempatan ini ramangacok anggoin desugari mau dicarani bin Allah ngadut kita banget. Tapi Allah berkehendak memudahkan jalan hidup kita menuju surga di dunia ini pada Allah itu pahalanya. Anggoin kita pasari-sari mungkin sebelum nada dawan luruan dan ramangacok bahkan nada dong pembinatuan ni bahkan tapi bain kehendaknya Allah jadi pada doki pengajian. Nah, itu simak memupuk rasa syukur sehingga kita terus mensyukuri nikmat untuk pada ya Allah syukur pada ya Allah dipilih anak nama dapat pemahaman agama. Dan kita juga harus berdoakan doa agar anak diberi ilmu dan pemahaman disebutkan dalam hadis Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil yang artinya ya Allah berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir atau pemahaman dalam atas Al-Qur'an. Waktu Nabi mengumpat Abdullah bin Abbas jadi Abbas Umar kamarang idon Abdullah kan udah ni Nabi dan Abbas Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Al-Haris, Aun Ma'alaih berkabaran Muqawwam. Jadi udah di Nabi tahun Abbas membuat boru. Ada boru di si Abbasun anung anggina warna Maimunahun ini kahi Nabinta. Berarti Nabinta dohut udania Abbas marpareban malaikat sapambuatan Maimunah ilanta istri ni Nabi kakak naik na udania buat kun ni Abbas bin Abdul Muttalib lahir pa anak ni Abbason di mana marwar Abdullah atau ibnu Abbas kan wajar de yoban umaknai tu bagas yang dinya Imam Maimunah isi Nabi lalu yang pada minta ma Abdullah bin Abbason
lalu didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga Abbas di kemudian hari, walaupun usianya masih anak-anak, tapi sangat jenius, dan sering para sahabat-sahabat senior setelah wafat Nabi merujuk kepada pendapatnya. Dan anak lebih ada Umar bersabah, Abu Bakar bersabah, berkah doa di Nabi Ibrahim. Dan sering Abbazon meriwayatkan hadis kan dari Ibnu Abbas, asal naba'atan Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, arana ia tinggal di bakas eteknya istri Nabi Maimunah kan. Maka menjadi hukum kita ketika mengumpah dengan anak kita atau anak nikum ni anak saudara harus doa menunjuk Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil atau kaum kuning ya. Pada misalnya suka di mana di jalannya umatnya salamnya yang umatnya untuk doa salamnya ayatnya tu salamnya hukumnya hukum dia mau sekolah ai berdoa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Pada madu udang kalak naik kan ya, atau misalnya binik depan ayam padupe waktu mengumpat naibah aimah waktu parorat naibah doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir pemahaman dalam atas Al-Quran. Jadi kembali pada surah Al-Fatah ayat 15, karena kurangnya pemahaman terhadap agama maka orang Arab Badui menolak ajakan perang. Karena kurangnya pemahaman agama maka orang-orang munafik di waktu perjanjian Hudaybiyah menyebarkan isu miring tentang matinya Utsman bin Affan. Karena kurangnya pemahaman agama, orang-orang Yahudi di Khaybar ingin membunuh Nabi, bahkan memasukkan racun pada makanan. Sampai turusan dari ondo sudah penyebabnya sobon cia lagi itu Islam benar orang paham dia Islamia pada diita Islam sendiri sehingga terjadi perpecah belahan di antara kita umat Islam benar orang paham tidak paham kita tentang ilmu. Pokoknya naik botonya asal bulan maulid kaji maulid, bulan fikrat kaji fikrat. Nah dua yang kaji tahun tu tahun kan. Adong pengajian di masjid nak iya. Angkon adong pembacaan di BG ya, timnya kaji. Sehingga muncul perseteruan antara kita semua kita. Mana pun saling mengkafirkan, saling mentahzib. Nah, tuduhan-tuduhan tu Muhammadiyah serupa kan benar orang paham dia lagi. Adong lebih sangkaya Muhammadiyah pun serupa Ahmadiyah. Nama mengaku Nabi Mirza Ghulam Ahmad Syed India. Wa mengubah Ustaz Muhammadiyah pun Syed India ini. Indah Muhammadiyah berdasar Quran hadis. Namun indah ya ada warni Ahmadiyah ada warni di Ustaz ini baru paham ya kan. Artinya kan karena ketidaktahuan terhadap agama sehingga kita berpecah. Najono kita pusat pimpinan daerah madong 100 HPD himpunan putusan tarjih sampulna agak hitam kecoklatan ni agak kemerahan ni kita pusat pimpinan daerah ibagi mau ustaz iman delik kata lo. Maksudnya si baca lagi si koreksi karena pengenalan Muhammadiyah terhadap tokoh-tokoh agama. Sama delingnya tu loh ni bang. Baru setelah ia ajak diskusi, darung nasalah si deling kalah itu. Maksudnya di HPT, karena kan di Al-Quran hadis, ini ada salah. Lalu asal buat pertentangan ni, buat permusuhan ni, Twitter, arani orang tidak paham dengan agama. Itu intinya. Indah baik dia memang indah dong pemahaman ni dan alakna lain pe indah berusaha mengalihkan pemahaman. Najol adalah pusat dari mana mulai cerdas kumadon kan HP matum bahan kalak mempergunakan di internet ahasa juga do dan surialah matum belajar dan amal-amali memang bahan sandarin dan memang ikuti sekte aliran mazhab pokoknya ditontonnya di HP cocok di rohnya sohi jamal kuliah kan sesuai dengan maksudnya
sehingga mahat pengajian-pengajian ini misalnya semua dihukum di kota Noman mengaji masjid takwa rade manompo bahatan nasu Muhammadin mengaji sembahyang maghrib di masjid raya kalai dia sembahyang maghrib boleh di masjid takwa mengaji ilau isian sunat isya indah be'an jalak sendiri karena nama mulai paham kan nah ini ada masalahnya karena kurang paham. Lanjut Al-Fatah ayat 16 yang artinya katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu berbuat sebelumnya, dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Lima ancaman di leher Allah Tuhan anak Arab Badui na menolak ajakan untuk berperang. Kita lanjutkan ayat 17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Wan marukhsah wa narukhsah dalam berjihad. Berikut adalah orang-orang yang dibolehkan atau dikecualikan ikut berperang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 1. Orang yang lemah fisik, lansia, cacat dan sakit. Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, orang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surah At-Tawbah ayat 91. Jadi Allah tobang-tobang na cacat dot na orang sehat on menedokol lemah fisik. Bapak Ibu sekalian, sian ayatul musibah para ulama berijtihad atau berpendapat jihad tola inda doa kalai dalam solat pesaruku, dalam mengimami solat ulang dalam berjamaah menjadi imam doa. Mama tobang tu ibalan sia rama no lupa-lupa ayat kan nang pun jadi imam dia be anggona mambair mengganggu kehusukan di jamaah. Nabi no turun masuk ada sumuri dan mambar lupa ulang be jadi imam be tolak atau cacat. Sebenarnya kurang abdul no halakna cacat misalnya na sumarnidah kurang abdul jadi imam. Misalnya bangkit yang rokaat pertama untuk rokaat berikutnya margeser ya kan mah indah dengan be arah kiblat solatnya kan lima palana bermasalah patah palana orang dengan perbedaan semua ini bisa raminon salah ya itegur jamaah ide begiya atau orang sehat patnya kita jong-jong lidang ia kurang kan makanya para ulama fikih berpendapat merujuk tu ayat At-Taubah 91 kurang do abdulna orang yang sudah lanjut usia cacat dan sakit ikut berjihad dan juga menjadi imam dalam solat. Yang kedua orang yang punya tugas penting di belakang termasuk menuntut ilmu hendaklah ada sekelompok dari setiap golongan mereka yang berangkat untuk memperdalam ilmu agama. Surah At-Taubah ayat 122 dan kira anggwana sanya git mengaji git berburu sekolah itu dia berjihad dia harus kita terima. Ada nak pelamati sudah pasukan ini isi pature dak anak nak tinggal di kampung isi pature ada buru nak tinggal di kampung anda merangkat berkurang pelamati sudah kan ngadong benar ilmu agama hima tugas ni alak-alak na pencari ilmu atau penuntut ilmu. Yang ketiga orang yang tidak mampu biaya. Zaman dahulu perang membutuhkan peralatan dan kendaraan dan tidak pula atas orang-orang yang datang kepadamu agar kau memberi mereka kendaraan lalu kamu berkata aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Surah At-Taubah ayat 92. Narjono indah dong senjata dibagi negara gedek komarkorak abusi kudong ngadong kudomu mardalan patko tabusi tombakmu tabusi baju perangmu helmmu
balanjo mo tinggal ko doon may bakas doon balanjo mo sa lang pakurangan. So mo di zaman Rasul paladong mana miskin na suwana ngadong modal niya tola lang kundot niya ay ma ruksok keringanan disebutkan Allah di surat Al-Wa'i 92. Jadi ma hukum Islami sesuai dengan keadaan atau kondisi ni manusia itu. Ini paksa sudah berperang dan disimak kemenangan ni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar daw hartunya dibantu ya dunia biskunirun sudah untuk modal berperang. Maksudnya pigalang anong mo tinggal ko lang bibas ini efek anong no baju orang mo ini efek pada musim tombak mo ini maksudnya tertandingi ida amal ibadah atau pahalun yang bakar mulai do anak na bangun di zaman Nabi Adam sampai do anak na bangun di hari kiamat markumpul maita sudah dot maawut di sidot para ustad para ulama kiai hadis sudah sabari set maita isada timbangan naonan sadu Abu Bakar aluna sotik pe mengamar geser kuit pindah bakalah amal yang Bakar ben hebat ibadahnya biasa-biasa maksudnya pembalian dia jarang nabahati ibadahnya Abu Bakar adalah jihad dengan harta. Maksud di Al-Quran disebutkan Allah termasuk kajian sebelum dari surah Al-Quran kan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum berjihad di jalan Allah itu nomor satu harta dong wadong ilin Allah di bakal lapangan rasoki pengido baik di pasal itu surga doti karena daripada kita mengkojar amal ibadah lewat solat lewat ibadah-ibadah lain itu efek itu perlu pembangunan masjid leher renovasi masjid leher markurban leher efek Imam Muhammad jadi tapi diajarkan memang semua ni kita leher peluang itu jamaah berjihad dengan harta dong ulang doa dong masa Nabi pakukul limpah kan ulang doa dong pengajian pakukul gas indah baina ahadu warna benda ulang kurangan pengurus atau pimpinan tidak pengi untuk kebutuhan organisasi musino kesempatan di ide ulang ibu mereka tapi balang adong baru turun waktu si roh mangan roh solat berjamaah 5 orang yang tidak mampu biaya. Yang keempat orang munafik atau tidak diinginkan ikut. Ini beda. Maksudnya pun saya itu kalai. Di surat Taubah ayat 40 disebutkan Allah. Kalau mereka berangkat bersama kalian, niscaya mereka hanya menambah kekacauan di tengah-tengah kalian. Jadi nakut serot kalai ini Allah. Membaik kare jurur kan? Nakut serot kalai. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, adong lusonon. Deba iharupkan doho tiap berjuang ngarya kan ketika adong labo baru doya tapi adong dia lagi mangido doho tiap nampun siapa doho anak pala doho tiap bengar malusnya nah ada maksud di surah At-Taubah ayat 40 itu 5 orang munafik anggo di paporang anak ucapit kalai imazu Abdullah bin Ubay bin Salul naakalanon sumbayang ibalakang nabi sok pertama palamangan acara-acara mangan di samping Rasulullah ya napatinan sandiwara